pilih presiden yang mana? 01 dong, Anies. Lah, kok Anies? Prabowo dong. Lihat Prabowo. Prabowo membuat makanan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Hah? Gak semua orang butuh makanan gratis lah. Coba kasusnya kamu pilih Anies. Karena orang pintar pilihnya Anies. Lah, jadi menurut kamu saya bodoh karena memilih Prabowo? Ini hanyalah adegan rekayasa, jangan ditiru. Kenapa kalian rusuh seperti ini? Hah? Kenapa ini? Dia bilang saya bodoh. Kalian tahu tidak, kalau kalian rusuh seperti ini, itu hanya akan memecah persatuan di kita sebagai warga Indonesia. Benar kan, guys? Satu kali kita. Apa? Hai! Jadi, bagaimana rekayasa mengenai adegan kerusuhan kami tadi? Nah, sebenarnya kami itu melakukan rekayasa tadi karena kami hendak menjelaskan mengenai ancaman kerusuhan bagi kesatuan dan persatuan NKRI. Namun, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Misal Clarispiai. Nama saya Benedikta Virginia Wawaran. Nama saya Nathanael Kipin Lawrence. Dan nama saya Dante Filippo Simon. Dan kami juga memiliki satu anggota kelompok lain, yakni Teresa Simare-Mare yang tidak datang. Halo Tere! Perkenalkan, nama saya Teresa Simare-Mare. Demikian perkenalan kami dan saksikan kegiatannya. Kerusuhan, suatu hal yang tidak jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kasus 1998 menjadi salah satu kasus kerusuhan terbesar di Indonesia yang menggemparkan perekonomian negara ini. Namun sebenarnya, apa sih pendapat orang mengenai kerusuhan? Apakah mereka memiliki pendapat dan opini yang sama mengenai kerusuhan dengan kita? Di sini, kami telah menginterview beberapa responden dan mereka telah memberikan izin untuk membagikan pendapat mereka mengenai kerusuhan. Inilah jawaban mereka. Kalau untuk perkembangan kasus kerusuhan sendiri, memang belum ada terjadi kasus yang masif. Namun untuk yang terakhir, saya mendengar ada kasus kerusuhan di daerah Sulawesi Utara yang disebabkan oleh isu agama dan juga kebudayaan, yang mana agama itu melibatkan kasus atau peperangan yang terjadi di Israel dan Palestina. Kasus kerusuhan kurang tahu juga, tapi biasanya lihat di televisi perkembangannya, ada yang biasa lebih parah, ada yang biasa sudah normal kembali. Sangat fatal, sangat berbahaya dan sangat banyak. Apakah mengalami peningkatan? Sangat Banyak. banyak. Kalau menurut Mami Oya, yang kerusuhan sekarang berkurang dibandingkan lalu-lalu di 5 tahun terakhir ini. So, tidak ada kerusuhan lagi. Nah, kayak dulu yang waktu di Jakarta, di Jawa, di Makassar. Terus sekarang agak tenang. Menurut pendapat saya, kasus kerusuhan di Indonesia saat ini sudah semakin berkurang karena dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, khususnya di tahun 1998 yang banyak terjadi kerusuhan menentang pemerintah, dan untuk saat ini kasus-kasus kerusuhan itu sepertinya sudah semakin berkurang. Kita telah mendengar bersama jawaban dari para responden yang telah diwawancarai. Namun, izinkanlah kami menambahkan fakta di balik jawaban yang telah mereka berikan. Menurut Mustafa dalam jurnal Memahami Kerusuhan Sosial, suatu kendala menuju masyarakat Mandani, kerusuhan marak terjadi sejak tahun 1996-an secara sporadis dan masih terjadi hingga kini. Peristiwa kerusuhan berkembang pada sikap saling menyerang antar etnis yang semula hidup berdampingan secara damai. Akhirnya, kerusuhan ini pun menghancurkan nilai persahabatan dan persatuan yang semula dimiliki. Hal yang lebih menyedihkan dari keadaan tersebut adalah peristiwa-peristiwa kerusuhan
terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air hingga saat ini. Hampir tidak ada wilayah yang luput dari munculnya peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi, bahkan hingga kini. Jika kerusuhan merupakan salah satu ketakutan besar yang ada di Indonesia ini, apa akar penyebab dari masalah ini? Apakah mungkin ada perbedaan mungkin di dalam lapisan masyarakat, atau apakah terdapat faktor lain atau bahkan faktor yang lebih besar dari masalah ini? Mari kita tanyakan. Kalau untuk faktor pemicu sebenarnya ada beberapa, cuman yang saya ketahui dan sering sekali terjadi di Indonesia yaitu adalah isu agama, karena memang sangat sensitif isu ini di tengah bermasyarakat. Jadi masyarakat itu menghindari untuk beropini dan juga berpendapat dalam yang terkait dengan isu agama ini. Jadi kadang memang terjadi suatu keretakan di tengah masyarakat akibat hal ini. Unsur politik, unsur agama, Bisa dari suku, agama, ras. Itu yang memicu kerusuhan. Faktor yang dapat menjadi pemicu kerusuhan di wilayah Indonesia antara lain, satu adanya isu SARA, dan yang kedua bisa juga ada konflik-konflik agama yang dapat membuat kerusuhan yang bisa saja disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu dua, pertama ada isu-isu tentang SARA atau etnis, dan juga bisa konflik-konflik agama. Sebagian besar jawaban yang diberikan oleh responden berkaitan dengan keberagaman dan perbedaan. Tentunya hal ini benar, di mana Badan Penanggulangan Berencana Daerah atau BPBD menyatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perbedaan kebudayaan, di mana setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda seperti perilaku atau tata sikap. Jika tidak ada titik temu atau kesepakatan, maka konflik pun akan meluas. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda. Dalam hal ini, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu kerusuhan dan bahkan kekerasan sosial. Kita telah melihat ancaman yang dapat dibawakan oleh kerusuhan. Sekarang, apa dampak yang dapat dibawakan oleh masalah tersebut? Apakah ancaman ini dapat memecahkan persatuan dan kesatuan yang telah kita kenal dengan baik akan Indonesia? Kalau untuk dampak negatif sebenarnya ada satu, yaitu terjadinya atau adanya keretakan di tengah bermasyarakat. Keharmonisan bermasyarakat juga menjadi terganggu antara kebudayaan dan juga kebudayaan yang lain, atau juga agama satu dan agama dua, seperti itu. Dampak negatif sangat banyak. Yang paling terasa ya ada korban yang jatuh sampai korban meninggal, bahkan juga harus mengungsi, sehingga hubungan antar manusia menjadi tidak bagus. Dampak paling terasa bisa jadi sampai satu orang bisa
lumpuh selama COVID? Banyak. Misalnya contohnya kalau menyangkut politik akan terjadi terbagi dengan beberapa kubu. Oke. Kalau misalkan dampak yang besar lainnya yang paling general? Perang mungkin antar suku. Nah, berdampak karena kerusakan, misalnya rumah atau tempat usaha yang mereka rusuhkan, jadi kerusuhan. Jadi itu berdampak sekali itu kalau ada kerusuhan. Akan terjadi kerugian secara ekonomi, pertama karena ada kerusakan, misalnya bangunan, toko, atau ada juga kerugian secara fisik, banyak orang yang terluka, atau ada bahkan yang paling tragis ada sampai yang meninggal. Jadi itu kerugian yang sangat berdampak jika terjadi kerusuhan. Berdasarkan jawaban yang telah kita dengar dari pada responden, tak jarang kita mendengar dampak dari kerusuhan, yaitu kekerasan atau berbagai bentuk sepertinya. Hal ini bukanlah hal yang mengejutkan lagi, sebab Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD juga menyatakan bahwa dalam bangsa Indonesia, dampak negatif dari kerusuhan dapat terlihat dari meningkatnya konflik yang bersifat sara, gerakan separatisme, dan potensi disintegrasi bangsa. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada ketidakstabilan politik, kerugian ekonomi, serta ancaman terhadap keamanan dan perdamaian. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk mengulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Kita semua telah mendengar sama-sama akan seluruh informasi mengenai kerusuhan dan bahayanya bagi persatuan NKRI. Oleh karena itu, tidak segan kita bertanya-tanya jika pemerintah telah melakukan suatu upaya untuk meminimalisirnya. Nah, berikut jawaban-jawaban dari responden kami. Tentu saja kalau dari pemerintah atau dari aparat, mereka disarankan untuk membuat mungkin mempererat dari kebudayaan dan juga antar lintas antar agama di Indonesia, mungkin menyelenggarakan suatu sosialisasi kebudayaan atau agama, dan juga membuat suatu kegiatan yang secara proaktif dari masyarakat dan juga dari pihak aparat atau pemerintah dalam menyatukan atau menyingkirkan perbedaan. Pemerintah harus terus memperbanyak sosialisasi dampak negatif tadi. Kemudian pemerintah juga saat ini sudah membentuk forum-forum kerukunan beragama, forum-forum antar tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh adat. Jadi mereka bukan sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik. Harus ada tindakan dari pemimpin satu daerah atau satu tempat atau kepala negara lah. Pemerintah mengambil langkah untuk mendamaikan bagi yang membuat kerusuhan. Satu yang dapat dilakukan pemerintah yaitu memberikan banyak edukasi atau pendidikan tentang cara-cara penyelesaian masalah-masalah yang berlangsung atau yang gampang terjadi. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk masyarakat sehingga tidak mudah terprovokasi untuk membuat kerusuhan. Dari jawaban-jawaban ini, kita bisa melihat segala bentuk dan upaya yang dapat atau sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kerusuhan di Indonesia. Bahkan menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 6 Ayat 1 mengatakan, memelihara kondisi dalam damai masyarakat.
yang juga dijelaskan pada pasal 7 huruf A sampai F, bahwa kita harus saling toleransi terhadap sesama dalam kondisi apapun, karena kerusuhan bisa terjadi bahkan dalam keluarga kita jika tidak saling bertoleransi dengan satu sama lain. Kedua, mengembangkan sistem penyelesaian, di mana para masyarakat harus bermusyawarah dan mendiskusikan dulu dengan baik masalah yang terjadi, daripada membuat kerusuhan yang besar yang juga bisa memberi dampak bagi orang lain. Ketiga, meredam potensi konflik. Pemerintah akan melakukan perencanaan untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan, seperti melakukan sosialisasi dan kampanye. Bukan hanya itu, Pancasila juga harus ditetapkan dalam diri masing-masing, agar kita dapat mencerminkan karakter bangsa. Nah, sekarang, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meminimalisir kerusuhan yang akan terjadi? Nah, ini jawaban dari responden kami. Kalau untuk dari upaya dari masyarakat sendiri itu harus menjaga keharmonisan dan juga tidak memandang suatu kebudayaan atau agama yang bukan menjadi kebudayaan atau agama mereka itu salah, karena memang sebetulnya tidak ada yang salah dalam hal agama atau budaya, karena semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi sudah semestinya bagi masyarakat untuk menghargai perbedaan dan juga mencintai perbedaan itu sendiri. Seperti itu. Ya, masyarakat harus sadar bahwa seperti tadi dampak negatif dari kerusuhan itu sangat merugikan, tidak hanya satu pihak, tapi dua pihak pasti akan terasa kerugiannya. Oleh karena itu masyarakat harus sadar untuk terus saling berkomunikasi dengan baik bila terjadi suatu permasalahan dan coba menyelesaikan secara musyawarah dengan melibatkan pemerintah, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Mungkin seperti itu. Berdamai dengan keadaan, mentaati peraturan di suatu daerah. Apalagi Masyarakat bersama-sama membantu dengan pemerintah untuk mengamankan bagi yang membuat rusuh, di mana ada kerusuhan. Masyarakat setempat pertama dapat melakukan tindakan-tindakan yang nyata, yaitu membuat pos keamanan yang berfungsi untuk dapat menyaring masuk keluarnya orang-orang yang tidak dikenal, yang dapat menyebabkan kerusuhan, membawa informasi-informasi yang dapat memprovokasi warga masyarakat. Jadi harus membuat pos keamanan untuk meminta KTP kepada masyarakat yang datang dari luar, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan mereka datang ke suatu tempat. Benar kata responden yang telah memberikan jawaban mereka. Menurut pendapat BPD dan Kementerian Agama, masyarakat setempat memiliki berbagai langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan. Salah satu langkah kunci adalah meningkatkan dialog dan toleransi antara warga, dengan tujuan mencegah konflik yang bisa berujung pada kerusuhan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memiliki peran penting, di mana upaya edukasi tentang pentingnya perdamaian, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membantu mencegah eskalasi konflik. Kolaborasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan pemerintah daerah juga merupakan strategi yang penting. Kerjasama ini dapat membantu memantau dan menyelesaikan potensi konflik sebelum berkembang menjadi kerusuhan, serta menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara bersama-sama, masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan juga mengurangi risiko terjadinya kerusuhan di dalamnya. Terima kasih karena telah menonton video penjelasan kami. God bless you. Jangan melakukan kerusuhan.